nggak peduli. Pokoknya aku harus segera menikah, Ibu. Ibu itu bukannya ngelarang kamu nikah. Tapi sebentar lagi ini memasuki bulan Suro. Masih aja percaya sama tradisi-tradisi nggak jelas kayak gitu. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Hati-hati, ini tradisi. Kamu jangan main-main. Ini nggak boleh dilanggar loh. Ya terserah ya, ibu mau setuju atau enggak, ibu mau peduli atau apa, mau bulan Suro, mau apa, aku nggak peduli. Pokoknya aku harus dan aku akan tetap nikah sama Damar. Damar, Hey, udah ketemu Dina kan? udah sih. Katanya dia lagi di belakang bikin minuman. Kamu apa kabar? Baik. Jangan kurang ajar kamu. Kamu itu calon suami adik saya. Kayak ada yang lewat. Apa jangan-jangan malam satu Suro ya? Miska. Walaupun dia janda, tapi masih oke. Dia masih cantik. Punya mata nggak sih Mbak? Jadi nabrak kayak gini, sakit tau nggak? Mbak mau nanya sama kamu. Kamu serius mau nikah sama Damar? Perasaan Mbak gak enak. Dina, apa-apaan kamu? Kamu kenapa dorong Mbak? Apa maksud Mbak nanya itu ke aku? Hah? Oh, Mbak cemburu ya? Aku bakal nikah sama cowok yang ganteng, yang muda, yang tajir kayak Damar. Lagi Mbak cuma janda nggak jelas kayak gini. Atau jangan-jangan Mbak udah berniat untuk gangguin calon suami aku kan? Astagfirullahaladzim. Dina, siapa yang mau godain calon suami kamu? Mbak cuma bilang tadi, perasaan Mbak gak enak. Aku yang nikah Mbak, jadi perasaan Mbak nggak penting. Jangan-jangan Mbak emang bener genit sama Damar. Apalagi Mbak kan cuma janda. Jaga mulut kamu. Mbak yang jaga kelakuan Mbak. Gak usah ya genit-genit sama calon suami orang. Jangan kasar kamu. Hormati kakak kamu. Dia tuh kakak lebih tua dari kamu. Terus ibu mau belain dia. Walaupun dia lebih tua, tapi dia mau gangguin calon suami aku, Ibu. Dina, aku gak pernah godain Damar. Baik. Kamu bilang sama Damar, pernikahan kalian akan dibicarakan setelah bulan Suro. Aku gak mau. Aku pengen secepatnya. Din, keluarga kita itu belum kenal sama Damar. Siapa dia kita nggak tahu. Kamu kan juga baru kenal 2 bulan. Apalagi ini bulan Suro pamali. Oh, maksudnya kalau misalnya kita pending dulu nih pernikahannya, aku bakal langgeng pernikahannya. Kayak orang ini. Makanya enggak kan? Kakak aku jadi janda kayak gini. Jaga bicara kamu ya. Mbak Biska selalu aja dibelain sama ibu. Ini nggak adil, Ibu. Apapun yang aku mau selalu ditentang, sementara dia diturutin. Jadi kalau aku sampai nikah, kawin lari sama Damar, jangan salahin aku ya. Dina, Dina. Gimana? Udah dikunci semua pintu dan jendelanya. Udah Bu, barusan aja aku kunci. Bu istirahat ya. Dina kan lagi nginep di rumah temannya, barusan aja aku telepon Bu. Kalau Dina pulang, pasti harusnya kita tuh ngelihat Dina masuk, ya kan? Coba kamu cek, Nak. Iya Bu. Mana Dina? Gak ada Dina. Rizka? Nak, kamu kenapa sayang? Ibu aku takut Bu. Aku takut tadi aku ngikutin anak serem banget Bu. Ini pasti karena ulah adik kamu yang mau menikah di bulan Suro. Belum-belum kita udah diganggu. Kamu tenang aja, Nak. Pesanan lapis legitnya Ibu catat dulu ya Nak Roy. Tapi maaf, nggak bisa cepet-cepet. Soalnya di rumah lagi agak repot. Iya Bu, nggak apa-apa. Nggak butuh buru-buru juga kok. Ya udah. Kayak ada aroma kembang 7 rupa. Baunya juga nggak enak. Ada bau busuk.
Aku merasakan ada sesuatu di rumah Bu Rasti. Kamu lihat apa? Enggak, Bu. Ron, sebenarnya ada yang ingin ibu tanyakan sama kamu tentang kejadian aneh di rumah ini. Ya, ibu dengar sih kamu punya kelebihan ya, bisa lihat sesuatu. Bener kan? Kejadian apa, Bu? Gini loh nak, semalam itu sepertinya ada makhluk gaib yang gangguin Miska. Dan ibu yakin ini semua gara-gara Dina, adiknya Miska itu mau menikah di bulan Suro. Ibu sendiri bingung gimana caranya ngelarang dia untuk menikah di bulan Suro, karena dia tuh susah banget dibilanginnya. Nara, ada apa? Ya Allah, baru aja kita omongin udah kejadian kayak gini. Kemana dia? Tenang. Saya akan bantu. Berarti kamu memang suka digoda ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Rambut kamu bagus nih. Makasih. Suka deh liatnya. Jadi orang itu yang sopan ya? Cowok orang disiram aja? Mbak, dia ini mau nikah sama adik saya. Jangan harap Dina bisa nikah sama kamu. Aku gak akan biarkan Dina nikah sama laki-laki brengsek kayak kamu. Mas, itu benar Mas. Kamu mau nikah sama adiknya dia, Mas? Sayang dengerin. Duduk. Kamu jangan bohongin aku, Mas. Enggak dengerin. Aku akan jelasin. Kamu nggak usah dengerin apa kata perempuan gila itu ya. Hah? Dia itu hanya ngarang cerita supaya aku akan sama kamu akan bubar. Dina harus tahu nih gimana kelakuan Damar di luar. Laki-laki kayak gitu mau dinikahin. Yang ada Dina tiap hari tekanan batin terus. Mbak! Dina, bagus kamu datang. Mbak mau ngasih tahu kamu tentang Damar. Apa-apaan sih kamu? Kamu mau nyiram Mbak sih? Itu balasan buat Mbak yang tadi nyiram Damar kan? Oh, jadi Damar udah ngadu sama kamu. Kamu mau tahu kenapa Mbak ngelakuin itu sama Damar? Karena dia nolak Mbak kan? Mbak ngajak dia makan siang kan? Kegenitan, terus ditolak kan sama Damar, iya kan? itu semua nggak benar, Dina. Asal kamu tahu ya, Din. Damar itu jalan sama perempuan lain. Kamu jangan pernah percaya sama omongan Damar. Dia udah fitnah Mbak. Gak usah sok baik deh lo ya, oke? Aku gak butuh dan gak percaya sama omongan janda gatel kayak Mbak. Mbak nampar aku? Maaf, Dina. Mbak nggak sengaja. Mbak nggak ada maksud buat nampar kamu, Dina. Habis kamu udah kelewatan sama Mbak. Mbak mohon, Dina. Percaya sama omongan Mbak. Aku gak percaya sama kakak yang suka godain calon suami adiknya sendiri kayak Mbak. Janda gatel. Dina! 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 Apa yang dipikiran Dina sih? Bener-bener kelewatan, Damar. Kamu? Mbak Miska, baru pulang kantor ya? Tahu gitu tadi kita bisa pulang bareng, aku jemput Mbak. Siapa tahu kita bisa lebih dekat lagi, ya kan? Jangan sama laki-laki brengsek kamu. Ngomong apa kamu sama Dina? Hah? Sampai Dina lebih percaya kamu daripada omongan aku. Ada apa sih kamu? Ini Bu, laki-laki nggak bener. Dia jalan sama perempuan lain, tapi dia bilang sama Dina kalau aku ngerayu dia buat ngajakin makan siang. Gila kan? Gini Bu, saya jelasin. Sebenarnya saya itu memang makan dengan wanita lain, tapi itu bukan orang lain Bu, itu sepupu saya. Nggak mungkin saya begitu. Hei! Kamu pikir aku bodoh? Dina bisa kamu bohongin, tapi aku nggak. Ingat ya, aku nggak akan ngizinin kamu buat nikah sama Dina. Miska tenang. Jangan emosi dulu. Ya gimana nggak emosi, Bu? Laki-laki yang mau menikah sama adik aku, mesra-mesraan sama perempuan lain. Laki brengsek kamu.
Pergi kamu dari sini. Pergi! Miska udah, sekarang kamu masuk kamar. Ayo. Ingat ya, saya nggak akan ngerestuin kamu buat nikahin adik aku. Ingat itu. Yang sabar ya nak ya. Iya Bu, saya ngerti kok kondisinya Mbak Miska. Apalagi kan dia sudah pernah gagal menjalankan suatu hubungan kan. Jadi saya paham. Kalau saya orangnya nggak kayak gitu kok Bu. Saya ini orangnya baik, saya ini orangnya bertanggung jawab, dan saya setia. Saya nggak kayak gitu. Iya nak. Maafkan Miska ya, mungkin dia terlalu khawatir karena dia terlalu sayang sama adiknya. Ya, Iya Bu, nggak apa-apa kok. ya silahkan diminum. Iya. Laki-laki itu pasti mau ngambil hati ibu. Aku gak akan biarin dia masuk dalam keluarga ini. Apa itu tadi? Sananya udah siap nak. Ibu udah siapin semuanya. Sebentar ya, Ibu ambil nanti. Iya Bu, makasih. Kata Papa kembaliannya buat Ibu aja. Makasih banyak ya nak. Iya Bu. Bu. Ya nak. Ayo Bu, antarkan saya ke sana Bu. Bahaya Bu. Ya ya. Ayo nak. Miska, ya Allah nak. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Sayang. Kamu kenapa? Nak Roy. Kenapa ini? Makhluk gaib itu sudah mengganggu Mbak Miska. Aku akan menangkap makhluk itu. Aku tahu kamu sembunyi di sini. Hah! Keluar kamu! Jangan ganggu mereka. Siapa yang ngirim kamu? Mau apa kamu? Baik, kalau kamu masih ganggu aku akan usir kamu. Pergi! Sepertinya ada yang sengaja mengirim dia ke sini. Gimana nak? Aku masih belum yakin makhluk itu pergi. Yang penting Mbak Miska jangan sampai kosong pikirannya. Karena makhluk itu akan datang terus mengganggu. Terima kasih banyak ya nak ya. Untung kamu bantu. Kalau enggak, Ibu yakin pasti Miska celaka nak. Semua karena Yang Maha Kuasa, Bu. Yang penting Ibu tetap berdoa dan tetap minta perlindungan dari Tuhan. Nak. Dina. Kebetulan kamu datang. Baru Mbak mau nyari kamu. Apa sih pegang-pegang Mbak? Udah deh, nggak usah pegang-pegang. Sini, Mbak mau ngomong sama kamu berdua aja. Ih, apaan sih udah? Dina, kamu lama-lama bener-bener kelewatan ya sama Mbak. Aku ini kakak kamu, Din. Dengar ya Mbak. Aku tuh nggak peduli ya, kakak tuh mau jadi kakak aku kek, siapa aku kek, nggak peduli oke? Jadi mulai sekarang mendingan Mbak nggak usah ngurusin hidup aku, oke? Sayang, gimana kalau misalnya kita naik ke kamar aku yuk? Dina, apa-apaan kamu? Kamu mau bawa laki-laki ke dalam kamar kamu? Apalagi sih Mbak, aduh, dari tadi tuh bawel banget ya. Udah deh, aku mau naik ke atas aja gimana ya? Yuk sayang. Dina, gila kamu ya lama-lama ya.
Mbak terserah aku kali ya kan, hidup-hidup aku Mbak nggak usah kepo, oke? Mulai sekarang aku sama Damar bakal tinggal di sini, di rumah ini, oke? Dina! Dina, kamu yang bener aja, Din. Dina! 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 Emang Dina udah balik? Udah, Bu. Dina bawa laki-laki ke kamarnya, Bu. Astagfirullahaladzim.